Menarik sekali nih, ada tim hukum dari 02, termuda. Dia berbicara tentang angka, dia berbicara tentang realitas, bukan hanya sekedar narasi, bukan hanya sekedar asumsi, tapi disodorkan. Nih Anda itu sekian, nih Anda itu sekian, nih ada kecurangan di wilayah ini, suara Anda rugi berapa, dan kalau diakumulasikan menjadi berapa, ya, apakah mampu melawan 02 atau tidak. Ini keren sekali. Ini menurut saya mampu memukul mundur dari 01 dan bahkan dari 03. Coba kita dengarkan sama-sama. Ini real baru nih. Tidak disandarkan pada asumsi buruk, tetapi pada fakta. Pada huruf C permohonan yang disampaikan, pemohon pada halaman 93 sampai 98 mencampur adukan berbagai hal yang masing-masing berbeda penyelesaiannya. Disebutkan sebagai pelanggaran prosedur yakni sebagai berikut: manipulasi DPT dan seterusnya dianggap dibacakan. Sebagai pihak pemohon, maka yang bersangkutan harus memberikan data-data yang relevan dan valid. Demikian itu sangat penting dalam rangka membuktikan terjadinya migrasi suara. Migrasi suara yang terjadi harus demikian jelas dan hasil penjumlahannya harus relatif sama. Ternyata uraian 8 pelanggaran prosedur tersebut tidak memiliki data-data yang mencukupi. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan atau migrasi suara secara paralel dan signifikan. Kemudian yang menjadi persoalan, terhadap dalil yang disampaikan tersebut, apakah menjadi layak untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Dari 8 persoalan, hanya 1 dalil yang terkait dengan migrasi suara, yakni pengurangan suara pemohon, didalilkan oleh pemohon terjadi di 2 TPS. Yaitu pertama, didalilkan telah terjadi pengurangan suara pasangan calon nomor urut 1 di TPS 006 Kelurahan Soko, Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus. Suara pasangan calon nomor urut 1 dalam C1 plano tertulis 9 suara sah. Namun dalam penulisan di dalam perhitungan KPU terinput 4 suara. TPS yang kedua adalah TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Suara pasangan calon nomor urut 1 tertulis 38 suara sah. Namun dalam C penulisan di dalam perhitungan di KPU terinput 28 suara. Kemudian pengurangan suara yang terjadi pada 2 TPS tersebut hanya berjumlah 15 suara. Sedangkan pasangan calon nomor urut 1 secara nasional memperoleh 40.971.906 suara. Dan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 96.214.691 suara. Oleh karenanya, selisih suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 1 dengan pasangan calon nomor urut 2 adalah 55.242.785 suara. Sehingga dengan selisih suara yang sangat jauhnya, masih layakkah untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Tentu sangat tidak layak. Kemudian dalam hal rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara nasional, pasal 407 ayat 1 Undang-Undang Pemilu menyebutkan, dianggap dibacakan, peserta pemilu dimaksud adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Mengacu pada ketentuan pasal 407 ayat 1 Undang-Undang Pemilu, maka dugaan terjadinya pelanggaran, penyimpangan, dan atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi perhitungan perolehan suara secara nasional menjadi kewenangan Bawaslu. Dengan demikian terhadap dugaan terjadinya pelanggaran, penyimpangan, dan atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi perhitungan perolehan suara, kalaupun benar ada kuat non, harus diselesaikan hanya, sekali lagi, hanya oleh Bawaslu, bukan oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, pemohon mendalilkan dalam permohonannya, kami anggap telah dibacakan, ada 19 poin yang mulia. Dapat kami sampaikan bahwa seluruh dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak terbukti kebenarannya. Dan seandainya pun benar ada, kuat non, tidak terbukti pula ada kaitannya atau hubungannya dengan signifikansi perolehan suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 2.
Artinya, perbuatan-perbuatan tersebut seandainya pun ada, kuatnon, tidak dapat dibuktikan ada hubungan kausal atau pengaruh dengan perolehan suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 2. Terlebih lagi, kesemua hal tersebut di atas tidak dapat dibuktikan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dalil-dalil permohonan tersebut di atas hanyalah merupakan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dengan menggunakan narasi-narasi yang di dalamnya tergandung diksi-diksi curang dan menyesatkan, semata-mata hanya untuk menggiring opini dengan tujuan mendegradasi terpilihnya pasangan calon nomor urut 2. Tuduhan-tuduhan tersebut adalah tuduhan yang sangat menyakitkan karena telah menafikan hak mayoritas rakyat Indonesia untuk menentukan pilihannya memilih pasangan Prabowo Gibran yang begitu dicintai dan diharapkan oleh mayoritas rakyat Indonesia sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia. Hal ini terlihat dari besarnya jumlah suara yang diberikan oleh rakyat kepada pasangan Prabowo Gibran, yaitu sebanyak 96.214.691 suara atau setara dengan 58,58%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pihak pemohon tidak pada tempatnya mendalilkan dan memohon mendiskualifikasi pasangan calon Prabowo Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden kepada Mahkamah Konstitusi, karena hal tersebut menjadi kewenangan Bawaslu. Hanya ada satu kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pemilu presiden dan wakil presiden, yakni terhadap hasil perhitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden sesuai pasal 475 ayat 2 Undang-Undang Pemilu. Oke, sepertinya tim hukum termuda. Keren kan? Itu yang ingin kita dengar dari tim hukum yang lain. Sodorkan angkanya yang jelas. Dan jangan mengabaikan angka. Angka itu suara. Suara itu adalah suara rakyat. Jangan seperti tim hukum dari Pak Ganjar. Udah kita gak berbicara tentang angka. Udah gak usah berbicara tentang angka. Padahal angka itu adalah suara. Suara itu adalah kedaulatan rakyat di sana. Bayangkan, dari 8 persoalan katanya yang digugatkan oleh tim 01, hanya 1 persoalan yang itu ranahnya MK untuk membereskan, yaitu pengurangan suara dari 01. Pertanyaannya, apakah pengurangan suaranya signifikan sehingga bila pengurangan itu tidak terjadi bakal membuat Capres 01 menang? Ternyata pengurangan suaranya bukan cuma sih, udah 15 juga suara rakyat ya. 15 ada di 2 TPS. Di 1 TPS di Jawa Tengah ya, tadi di Kediri kalau nggak salah itu dia sebutkan. Di sebuah TPS yang mestinya suara Anies 9 ya menjadi 4. Berarti 5 tuh nggak ada. Itu berarti sudah diperbaiki ya. Kurang 5 ya. Kemudian di 1 tempat lagi, dari 38 suara Anies Baswedan menjadi suaranya 28 suara. Dari 38 menjadi 28. Berarti kurang lebih suara yang hilang Anies itu 15 suara. Tambahkan aja, dari suara total sekarang Pak Anies 41 juta sekian, ditambah 15 suara menjadi berapa? Cek, kita bandingkan dengan suara Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka yang 96 juta itu. Bisa melampaui atau tidak? Enggak. Itu pun suara itu apakah hasil dari kecurangan? Kalau dari hasil kecurangan, apakah TSM atau salah input? Timika.
Belum terbukti hasil curang. Apalagi hasil TSM. Jangan-jangan hanya salah input aja. Jadi, udahlah. Mimpi itu jangan terlalu dilambungkan sehingga gugatan kalian akan menang. Susah, terlalu jauh suaranya, bos. Mau diakui atau tidak, suka atau tidak, itulah faktanya. Faktanya, mayoritas masyarakat Indonesia tidak menghendaki Anies Rashid Baswedan untuk memimpin negara ini, tidak menghendaki Ganjar Pranowo untuk memimpin republik ini. Udah, faktanya itu, mayoritas masyarakat Indonesia. 40 juta orang menginginkan Anies jadi presiden. 27 juta orang menginginkan Ganjar jadi presiden, tapi 96 juta orang masyarakat Indonesia menginginkan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka menjadi presiden. Final. Udahlah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.